Dan ini ya terutama para golongan darah B yang suka banget ngerasa terjebak di rutinitas sehari-hari, terutama rutinitas kantor ya enggak, rutinitas kuliah, merasa terjebak di jurusan yang salah ya enggak. Lalu dia stres sendiri, tapi dia enggak tahu harus kemana dan kenapa sih dia selalu merasakan hal-hal semacam itu. So, mari kita bedah ya. Jangan kemana-mana, I'll be back soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini Ria, kamu lagi ada di podcast Self Healing, podcastmu yang sedang belajar berdamai dengan luka melalui psikologi Islam. Di sini pasti ada yang ngerasain hal yang sama dengan gue. Ketika gue sibuk dengan rutinitasku ya, terutama Senin sampai Jumat, kadang bahkan sampai Sabtu Minggu, we don't have any work-life balance gitu. Ketika kerjaan mulu rasanya, tidur aja mau tidur mikirin kerjaan terus. Dan itu jadi beban buat lo ngerasa kayak kejebak, aku butuh refresh, gue butuh me time gitu kan. Karena apa? Karena yang lo kerjain sehari-hari itu sebenarnya bukan passion kamu atau bukan hal yang kamu sukai. Oke, itu dulu ya. Dan lo belum bisa menerima itu. Pernah ngerasa, kenapa sih gitu? Hidup gue full of my day gitu, isinya tuh kerjaan mulu. Padahal gue juga gak mau mikirin, tapi tetap kepikiran. Jadi sebenarnya itu tuh karena kamu punya wish, kamu punya keinginan, tapi gak kesampaian. Dan keinginan-keinginan ini coba kamu perhatiin lagi deh. Kayak gue misalkan, aku tuh cenderung lebih seneng bikin konten, ya gak? Bikin analisis golongan darah, seneng dengerin orang curhat, nganalisis orang-orang curhat ya. Habis itu gue tarik kesimpulan, gue kasih solusi, gue sharing di podcast atau di TikTok ya. Dan mumpung gue inget, jadi kapan-kapan lu coba ke TikTok gue deh. Gue lagi ada rencana untuk bikin Q&A melalui live streaming. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, orang mungkin minta tolong untuk dianalisis ya, itu bisa lewat Q&A live streaming di TikTok. Tapi jadwalnya kapan belum tahu. Karena gini ya, ada beberapa orang yang nge-WhatsApp gue itu nanya case by case, kadang-kadang gak akan kepegang gitu. Karena gue udah sibuk banget di kantor. Kan gue tuh keliling terus tuh nyetir kan. Pulang ke rumah udah kondisi capek mungkin. Nah itu saatnya gue bareng sama anak-anak gue. Kadang-kadang maaf banget gak sempet kebales. Dan semoga bisa aku cover dengan jawaban-jawaban atau Q&A di live TikTok ya. Oke, balik lagi. Jadi hal-hal kayak gitu, melakukan hal yang kita sukai, terutama golongan darah B nih, melakukan hal yang lo sukai itu healing banget buat kamu. Karena apa? Karena rata-rata mostly golongan darah B itu bekerja untuk supporting hidup dia gitu. Bukan kebalikannya. Beda sama golongan darah A. Golongan darah A memang hidupnya adalah untuk bekerja gitu. Mendedikasikan diri dia untuk bekerja ke kantor lah, ke instansi tertentu lah, kayak gitu. Tapi golongan darah B itu punya dunianya sendiri. Kadang-kadang gak selalu ya, kayak gue misalkan memang senengnya nge-podcast. Harus dilakuin, kalau misalkan gak lu lakuin itu kamu jadi stres sendiri. Kayak misalkan temen gue misalkan sama-sama golongan darah B, yang dia lakuin, dia seneng ke gitar misalkan, main gitar, main piano dan lain sebagainya. Kalau hidup dia hanya untuk bekerja dan dia skip tuh hobi-hobinya dia, hal yang membuat dia itu merasa berharga, itu jatuhnya stres sendiri dia. Sama gue juga. Jadi gue makanya gue paksain buat nge-podcast walaupun kadang gak pakai skrip kayak gini, tapi I will try. Serius. Dan alhamdulillah banget di tengah kesibukan gue yang kayak gini nih, ada satu aplikasi yang buat gue tuh ngebantu banget healing gue. Dari tahun 2019 sampai sekarang nih udah pada rame podcast. Gue tuh udah memulai dari 2019 ketika masih sepi podcast ya. Serius. Enak banget, namanya Anchor.fm. Tulisannya Ancor ya. Tolong itu di link bawah kayaknya ada .fm. Kamu bisa download di App Store, download di Play Store, dan itu gratis, free ya, maklum. Golongan darah B itu suka yang gratis. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar ya nggak sih? Jadi dari situlah gue coba untuk bikin
podcast, ngerekam. Awalnya aduh kacau balau gitu kan. Banyak yang salah ngomong lah apalah. Tapi tenang, karena di Anchor itu lu bisa ngedit sesukanya. Iya, bisa di-trim gitu loh, dipotong. Jadi mempermudah banget gitu. Habis itu tinggal lu publish aja. Bahkan lu bisa schedulein publishmu episode kamu. Misalkan kayak aku nih, misalkan aku lagi di suatu tempat gitu ya di hari Rabu gitu. Terus aku rekaman di hari Rabu. Aku bisa jadwalin itu untuk terpublish di hari Sabtu kayak sekarang ini. Jadi lu gak usah khawatir gitu. Udah bisa terschedule. Dan yang paling enak adalah lu bisa konekin itu otomatis gitu. Yang konekin tuh Anchor-nya ke Spotify. Jadi konten-konten kamu bisa dinikmati di Spotify dan juga banyak aplikasi distribusi podcast yang lain. Banyak kok, ada banyak banget. Jadi lu tinggal googling self healing Ria Marliana, itu langsung muncul banyak di situ. Nggak cuma di Spotify, ada banyak. Oke. Jadi itu mudah banget. Dan gue yakin mesti ada yang bilang, gue nggak tahu ini mbak passion gue apa, gue nggak tahu apa yang aku sukai. Nah itu tuh ya sama kayak makanan, lu harus nyobain satu persatu. Oke, dan buat kamu nih yang masih ngerasa terjebak, barangkali nih bisa ngebantu. Aku hanya menyadur dari Al-Quran ketika gue ngerasa terjebak banget seperti lo sekarang. Ingat, kita gak sendirian, aku juga ngalamin kok. Ketika rasanya tuh pengen pergi dari rutinitas sehari-hari, pengen pergi dari dunia ini tapi gak tahu kemana. Cobalah kamu baca di Quran surat Ar-Rum ayat 60. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar gitu. Jadi kadang hiburan gue tuh semoga lelah gue jadi lilah gitu. Kan niat kita karena mendekati Allah ya. Surat Hud ayat 61 ya. Sesungguhnya Tuhanku tuh amat dekat, lagi memperkenankan doa hambanya. Karena biasanya ada orang-orang yang merasa sendirian, merasa gak ada yang support. Ingat bahwa Allah tuh ada di situ. Ada juga di surat Al-Ahzab 41. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi memang sebenarnya kuncinya ke Allah gitu. Ingat Allah walaupun lagi sibuk kayak apa, sebisa mungkin dengerin podcast Islami kek, atau murotal kek, kajian kek, kayak gitu-gitu. Dibiasain. Tenang, di Al-Quran tuh banyak sebenarnya kata-kata Allah dan surat cinta dari Allah kalau lu mau buka. Ada juga di Al-Anbiya nih ayat 88. Maka kami akan kabulkan doanya dan kami selamatkan dari kesedihan. Nah kan udah jelas banget ya. Kayaknya gak perlu podcast gue deh. Ada juga di Al-Hijr ayat 49. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Karena lo tahu nih, lo pade nih, kadang-kadang ada yang senengnya tuh gelisahnya karena merasa bersalah, merasa guilty, merasa gak pantas gitu loh. Allah jawab loh di situ. Dan ini yang paling gue suka ketika lagi down banget. Seolah-olah tuh Allah bilang gak selamanya loh, tenang aja. Ini tuh cuma sebentar gitu. Di Al-Insyirah ayat 56. Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kadang-kadang ada orang yang membacanya dengan setelah kesulitan ada kemudahan. Itu loh, intinya gitu sih. Sabar dulu. Kalau lagi gak tenang, jangan memutuskan apapun. Karena apa? Karena nanti kamu akan sesali itu. Ketika lo ikhlas menerima semua, apapun yang sedang terjadi dalam hidup, Allah akan membayar tuntas semua kekecewaan kamu dengan beribu kebaikan. Percaya aja, tidak ada yang akan lebih menepati janji kecuali Allah. Allah gak akan mungkin ingkari janjinya. Belajarlah untuk mengerti bahwa saat ini yang sedang kamu rasain, kamu alamin, itu memang yang terbaik. Sabar. Kuncinya adalah menerima, ridho. Oke? Jangan salahin keadaan, jangan salahin orang lain. Karena apa? Itu hanya semakin memperparah luka kamu. Memang ada saat-saat kamu harus tenang, harus menunggu, harus sabar, harus istighoroh dulu. Nanti ada ilham dalam hati kamu. Apakah lu harus nunggu dulu? Ya enggak? Sampai waktu itu tepat. Di saat waktu menunggu itu, kamu coba untuk ridho dengan keputusan ini. Let's say misalkan kayak gue memilih untuk bekerja di sini. Untuk saat ini memang ada hal-hal yang harus kukorbankan, yaitu waktu bersama anak-anak pasti beda dengan yang kemarin, karena kemarin kan WFH gitu ya. Gue kemarin udah memilih untuk seperti ini, ya kan? Jadi artinya lu harus paham bahwa
Kalau lu mau di pekerjaan ini dengan benefit segitu, maka harus ada yang lu korbanin, yaitu anak-anak. Itu terima dulu konsekuensinya. Tapi ada pilihan lain, misalkan kamu mau mengembangkan bisnis lo sendiri. Kalau misalkan lu mau sekarang hengkang gitu nggak masalah, tapi kan kamu harus tahu konsekuensinya. Pasti akan ada penyesuaian di keuangan. Dan kamu harus milih yang mana. Ketika kamu sudah memilih, kamu jalanin dulu konsekuensinya. Ya udah, terima aja dulu, sabar dulu, ridho dulu. Kalau susah, minta sama Allah. Karena hati kita yang ngatur tuh bukan diri kita loh, tapi Allah. Untuk saat ini mungkin kamu belum mampu untuk keluar, kamu punya keinginan tapi belum bisa. Kamu masih terjebak di situ. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum.